agama yang hobinya kerasukan tuh cuman Islam dan Kristen. Dia kerasukan tiba-tiba jadi orang Islam. Kerasukan Muslim. Dalam sinagog Yahudi itu nyembah anak manusia, kagak ada. Bisa ngadi-ngadi dah lu, kagak ada. Lalu ibadah kalian dari mana? Bid'ah. Ibadah kalian bid'ah. Kerasukan apa lo? Darah. Kerasukan apa lo? Dracula aja. Itu setan. Lalu jin. Nah, jin ini umum. Ada dia yang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Almantiki Reaction, dimana hari ini kita akan mereaksi ya daripada podcastnya Raymond Cheat. Dimana kita minta izin dulu Bang Raymond, izin state kontennya Bang ya. Dimana di sini merupakan ya bagi saya di sini ada yang namanya ilmu yang harus kita bahas agar semuanya pada tahu. Di sini akan membahas masalah jin, setan dan iblis. Nah, dan ini menjadi polemik daripada keagamaan. Misalnya, ya, kita dapat melihat daripada pengakuan ataupun kesaksian daripada murtadin biasanya. Apa yang dikatakan oleh murtadin? Saya waktu itu bertemu Tuhan Yesus, dia ada di atas Ka'bah misalnya. Nah, itu kan ada pengakuannya. Ada kesaksian ya, seorang wanita di gereja. Dia mengatakan apa setelah dia umroh, begitu dia umroh, dia lihat di atas Ka'bah ada Yesus. Ya. Maka saat itu dia pulang langsung murtad. Ya, kan ada yang modelan kayak gitu. Ah, itu gimana cara kita menanggapi? Ya, gini. Nah, kenapa kita memberikan hal tersebut? Karena nanti kita akan membahasnya. Apa di balik fenomena ini, apa yang diterangkan oleh Allah di balik fenomena murtadid ini? Kenapa kemudian mereka ada yang memimpikan Yesus? Nah, kenapa kemudian mereka itu ada yang melihat bayangan Yesus begitu besar ya? Belum lagi ada satu siapa ya namanya, saya lupa ya. Pernah saya reaksi di satu channel. Dia murtad karena melihat Yesus datang kepadanya dengan berbaju lusuh. Dia nggak pakai sendal. Dia cuma pakai sempak doang. Serius ada. Entah orang Minangkabau deh. Pokoknya kayak gitulah. Oh iya, orang Minangkabau, murtadin Minangkabau. Dia bilang kayak gitu. Ya, kan aneh-aneh. Belum lagi yang dapat firman dari Yesus, misalnya kayak Nafa Urbah. Dia dapat firman dari Yesus melalui mimpi kok nggak salah. Di dalam mimpinya mengatakan apa? Biar suamimu kagak selingkuh, selipin kondom saat dia pingin selingkuh. Biar dia ingat kamu, gitu. Dia katakan ini adalah pemberitahuan daripada ilahi. Nah, itu yang bikin kita tuh bertanya, wah benarkah ini gitu. Nah, lalu bagaimana dalam perspektif objektif? Nah, ini yang kita tunggu nih, yang kerennya ya. Kita akan membahas dalam perspektif objektif di balik segala sesuatu yang terjadi sekarang ini. Di balik tiba-tiba murtad, kenapa? Mimpi Yesus. Murtad kenapa? Di Ka'bah melihat Yesus. Kenapa murtad? Karena ini. Kenapa murtad? Karena aku disembuhkan penyakit dan mujizatnya begitu luar biasa. Nah, misalnya. Dan kenapa aku murtad? Karena aku murtad tadi mimpi Yesus. Nah, gitu. Misalnya hal-hal yang bersifat demikian. Dulunya saya sakit, dulunya anak saya masuk jin. Setelah didoakan, itu ada kesaksian. Setelah didoakan oleh beberapa ustadz, ya, ternyata tidak memberi kesembuhan. Saya datang ke pendeta, maka saat itu sembuh. Nah, disitulah saya percaya Tuhan Yesus. Ya, kan gitu ya. Lalu secara objektif ini bagaimana kemudian kita akan membahasnya. Oke, mari kita saksikan sama-sama dan nanti kita akan jabarkan fenomena ini sesuai pemberitahuan Rasulullah dan sesuai apa disampaikan oleh Allah Ta'ala yang ada di alam Al-Quran. Bagaimana tentang jin, setan, dan iblis. Oke, tanpa kita perpanjang, kita masuk ke diskusi reaksi kita di Almantiki Reaction. Oke, kita putar videonya. Jadi kami keluar nih. Iya, podcastnya kalian berdua. Iya, coba. Capek juga nih gue jawab ini. Coba tanya. Berbekal dari pengalaman gue ngobrol sama dia tadi ya. Iya, gimana? Lo mau tanya dia apa? Ada pertanyaan apa? Yang berkaitan dengan perspektif agama lo juga. Iya, langsung ya? Boleh, Ya, langsung. boleh. Kenapa agama yang hobinya kerasukan tuh cuman Islam dan Kristen? Tuh, ayo lo. Kenapa agama yang hobi kerasukan Islam dan Kristen? Wow, kenapa nih guys? Ada apa dengan agama ini nih? Kok hobi banget sama yang namanya kerasukan ya kan? Wah, bagus nih pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi, Deng.
Kata siapa? Kataku. Buddha kerasukan di Thailand. Enggak. Katanya Di Buddha Thailand nggak ada kerasukan. kerasukan. Apa? Emang iya? Ada yang kerasukan. Ada orang Ada. Begitu banyak, misalnya kayak di Hindu ya. Hindu aja ada orang yang namanya kerasukan ya guys. Nah, ada yang namanya kerasukan dan juga di Buddha juga ada. Dimana yang ngobatin ya pasti bantenya atau apa namanya itu penjaga kuilnya itu udah pasti. Nah, ada apa dengan fenomena ini kan gitu? Buddha di Thailand juga ada kerasukan ya. Doainnya pakai apa? Ya ada mantra-mantranya sendiri. Agama Buddha. Buddha Thailand. Gue gak tau kalau Buddha sini kerasukan apa enggak ya. Tapi kalau Buddha di Thailand, gue udah pernah melihat beberapa kasusnya. Ada Oh kayak pas kerasukan. ini ya kerasakti didoain sama. Gue baru inget temen gue orang Buddha. Heeh. Omnya pernah kerasukan. Buddha sini. Dia cerita. Dari di situ dia tahu. Oh, agama gue juga apa? bisa kerasukan. Apa? Setannya apa? Kata dia sih setannya Islam. Wah, setannya Islam. Wah, nyenggol loh. Ya, setannya Islam guys. Oke. Gini. Perspektifnya kalau pernah dibahas oleh seorang ateis, saya lupa namanya. Saya juga pernah melihat podcast penjabarannya, di mana seorang ateis tersebut membahas hal tersebut secara ilmiah. Itu masuk ke alam bawah sadarnya manusia. Ada yang namanya neuron otak yang tidak bekerja secara sempurna, hingga kemudian otak itu berhalusinasi. Setelah kemudian otak itu berhalusinasi, kemudian dipicu dengan gerakan-gerakan yang distimun daripada neuron tersebut. Nah, itu yang dibahaskan oleh secara ilmiahnya gimana. Seperti pernah ada yang tahu tentang yang namanya ketindihan? Pasti teman-teman pada tahu dong apa itu ketindihan. Nah, ketindihan guys, kan ada yang namanya kita lagi tidur tiba-tiba ada yang nindih. Seakan-akan kita susah banget buat bangun kan. Ada yang modelan kayak gitu kan. Wah, susah banget tuh bangun. Lalu dijabarkan kalau dalam versi daerah ya. Dalam versi daerah itu ada jinnya gede, dia berwarna hitam, dia kayak bentuk selimut. Ini sesuai kepercayaan orang Aceh ya. Kalau orang Aceh bilang jin hitam kayak selimut, dia datang mangapin kita tuh. Wah, itulah yang membuat kita ketindihan. Nah, jadi maka dari itu kalau secara dokter ya itu juga penyempitan saraf, sehingga neuron daripada otak tidak bekerja secara optimal, hingga kemudian itulah yang membuat orang-orang bisa merasakan halusinasi seperti itu. Seakan-akan dia udah menjerit, tolong! Ya, Masa sih? dia seakan-akan udah menjerit sedemikian rupa tapi tidak ada yang menolong. Nah, itu fenomena yang disebut dengan ketindihan nih guys ya. Tapi pernah dibahas secara ilmiah bahwa itu penyempitan saraf yang memicu neuron otak tidak bekerja dengan baik gitu kan. Oke, secara perspektif agama bentar lagi dong, masih jadi rahasia dong. Ya kan? Masih jadi rahasia dong. Waduh, jangan geplak Bang Daman dong ya, jangan nangis dulu. Nangis? Nah, jangan ya. Oke. Oke, kita saksikan lagi guys. Setannya Islam. Tahu-tahu jadi orang Islam katanya. Dia ceritanya gitu. Oh dia kerasukan tiba-tiba jadi orang Islam. Kerasukan Muslim. Tahu-tahu baca-baca gitu-gitu loh. Baca Quran. Nggak tahu baca Quran, baca kan dia juga nggak tahu itu Quran atau apa ya, pokoknya jadi ngomong Gue bahasa jadi takut Arab. nih. Itu satu kasus temen gue pernah cerita ke gue, ada cewek Buddha. Tapi itu bener loh. Even kalau gue denger kasus-kasus yang di agama-agama lain, yang ngerasukin tuh either setan Islam atau setan Kristen. Iya. Ada nggak Itu setan orang Buddha? pertanyaan lo, kan? Jadi setan tuh agamanya cuma Kristen sama Islam. Kok nanya? Aku tanya dia dong. Tanya dia. Setan agamanya cuma Kristen sama Islam. Gimana lu jawab lu? Gue kan nggak kenal setan nih ya, jadi gue nggak bisa mastiin nih. Kalau gue kenal bisa gue tanyain. Oh, tapi berarti yang teman kamu yang Buddha itu, iya kan? Terus, apa? Teman kamu yang Buddha itu dia kerasukan setan Islam. Dia ceritanya karena si omnya ini tiba-tiba ngomong Arab ketika kerasukan. Baik dong. Padahal background dia tidak pernah belajar bahasa Arab segala. Buat kalian semua ya yang mungkin agak punya kesulitan ya guys ya untuk memahami bahasa Arab. Biasanya santri-santri itu yang lagi pelajari kitab kuning. Mungkin kalian bisa coba dengan tips ini ya, yaitu dengan kerasukan.
Mungkin kalian bisa coba dengan tips ini ya. Mungkin capek ya ngafalin misalnya huruf jar, huruf majrur ada berapa? 19. Alba wa min wa ila wa fi wa an wal bakasam wal bakatah wal takasam wal lamu wa ruba wa wa mus wa munzu hatta wa za wa anda wa khala. Capek kan ngafalnya ataupun ngafalin alfiyah wala Muhammadun huwa ibnu maliki amadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa ali mustakmilin syarafa. Capek mungkin. Capek kalian kan ngafalin itu sampai kalian mungkin harus tasrif ya. Tasrif gimana? Daraba darabu darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtun darabtu darabna yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna adribuna adribu. Capek ngafalnya. Ataupun darban darbaini darbina darbatan darbataini darbaten bahwa daribun daribani daribuna daribatun daribatani daribatun wajaka madrubun madrubani madrubuna madrubatun madrubatani madrubatin. Nah, capek misalnya. Capek kalian ngafal misalnya kan? Nah, capek kalian ngafal. Mungkin kalian bisa niru hal ini, yaitu dengan kerasukan. Wah, seketika nggak tahu bahasa Arab, tiba-tiba jinnya berbahasa Arab dan dia Islam, guys. Segala macam. Nah, keren, gue punya teman yang lain yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Ketika dia mabok, dia speech bahasa Inggris dengan aksen British yang sempurna. Wah, anjay. Jadi gue nggak tahu nih om ini emang mabok apa kerasukan. Hermione ya. Ya coba dibilangnya kerasukan waktu itu. Dia cerita. Emang konsep bahasa roh kalau di agama lu gimana? Itu kayak kerasukan nggak sih sebenarnya? Kalau bahasa roh nih. Kalau lu salah jawab, ingat lo, lu punya, lu di follow lo sama pendeta, lu salah jawab aja. Ya gue rekam, gue kirim ke pendeta lu. Gak usah nunggu tayang, gue kirim sekarang. Jadi topik dong. Bener, bahas kerasukan dulu. Oh iya. bahasa roh. Feren, kagak ada. Jadi bahasa roh, bahas dulu. Kalau di kekristenan bahas dulu tuh ada askara bara-bara salabalaba saprabaraba. Nah, itu menurut kesaksian mereka itu begitu mendalami hal tersebut ya, sampai mereka itu terafirmasi seakan-akan jiwa mereka berbicara sesuatu yang yang bahasa yang berbeda. Bukan nggak ada dalil itu. Jadi bahasa roh ini bukan pengada-ngadaan, ada dalilnya teman-teman. Di mana dalilnya? Oke, kita buka ya. Oke teman-teman, kita masuk ke datanya ayat Alkitab tentang berbahasa roh. Nah ini orang-orang nih lagi berbahasa roh. Wah, mereka tuh lagi askara baraba ya guys ya. Nah, berbahasa roh ya guys. Tapi bukan nggak ada dalil guys, ada dalilnya. Disebutkan gini, ayat Alkitab tentang berbicara bahasa roh. Kita baca artikelnya sedikit. Berbicara dalam bahasa roh atau glossolalia adalah Alkitabiah. Tetapi perlu dipahami, tapi BTW gereja berpendapat berbeda. Jadi ibaratnya gini, ya seperti yang kita ketahui ya, bahwa mereka itu kan seperti dalil berdirinya gereja saja ya. Dalil berdirinya gereja aja itu nggak jelas. Kenapa saya mengatakan nggak jelas? Gini, kita dapat membangun pernyataan tersebut ketika kemudian Yesus berkata, barang siapa berkata dia dalam dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus hidup kemana? Ke Nazaret. Ngapain dia? Ke sinagoge. Ibadahnya ke sinagoge. Sinagoge nggak mungkin dia nyembah dirinya dong, nggak mungkin dong. Dia nyembah dirinya nggak mungkin dong, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin dong dia nyembah dirinya. Terus muridnya kan ikut ke sinagoge karena Yahudi juga. Nah, muridnya nggak mungkin dong di sinagoge nyembah Yesus dong, nggak mungkin. Nggak mungkin ke sinagoge muridnya datang-datang nyembah Yesus, nggak ada ayatnya dan nggak ada pemberitahuannya, nggak mungkin. Lalu muridnya nyembah siapa? Elohim. Kenapa nggak diperintahin nyembah Yesus? Nah itu nggak tahu, Kristen yang bisa jawab, kita cuma bisa jabarin kan gitu. Cuma yang jadi masalah yang segede-gedenya. Masalahnya tahu nggak apa? Masalahnya di dalam beribadah ini, kenapa kita melihat daripada gereja-gereja? Mereka itu punya pengibadahan yang berbeda-beda. Advent beda cara ibadah. Gereja Protestan beda ibadah, Katolik beda ibadah, karismatik beda ibadah, apalagi itu nggak tahu. Pentakosta beda ibadah, ada aja beda ibadah. Arti beda ya mereka pasti akan menjawab nggak ada bang, sama semua, beda-beda cara kami memuji Tuhan saja mungkin. Itu pernyataan daripada mereka. Oke, kita terima dalam hal itu. Cuma gini, ibadah sebenarnya daripada Yesus itu gimana sebenarnya? Nah ini harus kita tanya gini. Nah
Kristus bilang, barang siapa dia berkata dia dalam dia, artinya dia dalam dia beriman sama seperti Kristus. Nah, dia harus berani mempraktekkan ibadah yang sama seperti Kristus. Huhui, masa sih? Oke, ini dalilnya teman-teman, yaitu dalam 1 Yohanes 2:6. Apa disebutkan? Nih ya, baca gede-gede. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib guys, hidup seperti Kristus telah hidup. Wajib dong, sama seperti Kristus telah hidup. Artinya di sini akan menubuatkan sunnah, mengikuti sunnahnya Kristus. Bagaimana mengikuti sunnahnya Kristus? Yaitu menjalani kehidupan sama seperti Kristus. Artinya dalam tata cara pengibadahan ataupun titus dan ritual apapun, wajib mengikuti daripada Kristus. Nah, ini yang kurang mungkin Kristen ketahui ya. Sekarang ibadah daripada mereka, kan kita berpikir nih, mereka ibadah misalnya Katolik dengan nuansa senyapnya biasanya. Biasanya Katolik dia dengan nuansa, nuansa Katolik itu senyap. Senyap mereka kan. Oke. Nuansa Katolik biasanya identik dengan kesenyapan, keheningan, dengan apa ya namanya itu ya, dramatisasi di dalam hati ataupun bukan afirmasi, hipnoterapi, terserah apalah namanya tuh. Nah, pokoknya kayak gitu. Identik dengan hal-hal tersebut yang kemudian mereka itu meresapi ketenangannya berdoa di bawah kaki bunda mereka. Ya kan? Nah, tuh. Protestan biasanya identik dengan hal-hal yang sangat seru. Ya kan? Biasanya pakai sound system biasanya. Nah, pakai sound system ya. Aku bangga punya Tuhan sepertimu. Itu Bang Daman yang taunya ya biasanya. Itu biasanya kan. Itu nyanyi mereka tuh. Ortodok biasanya identik dengan ibadah yang sifatnya agak-agak ke timur tengah misalnya. Gitulah pokoknya dalam bahasa Arab gitu kan. Minal aba waruhil kudis wal haleluya misalnya gitu. Itu ortodok biasanya. Bahkan kalau ortodok Kristen yang mempraktekkan bahwa mereka itu bersujud. Oke. Belum lagi ibadahnya Protestan, belum lagi karismatik. Nah, ibadah yang paling keren itu biasanya terjadi dalam apa tuh? KPR, KAR, ada yang namanya pertemuan mereka itu untuk sama-sama berbicara bahasa roh. KPR, KAR, apa sih? Aduh, Bang Daman bisa lupa guys, sorry guys. Saya lupa itu ada ibadahnya mereka ataupun perkumpulan mereka. Nah, saat mereka berkumpul, mereka nyanyi-nyanyi, barbekyuan bareng. Setelah mereka barbekyuan bareng, mereka itu kemudian berbahasa roh. Askara bara 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 bara. Jadi tagnya yang harus kita pikirkan, Askara Baraba ini. Kenapa? Kayaknya gimana banget. Nah, Askara Baraba ini kayaknya gimana banget. Artinya kayaknya gimana banget itu gimana? Askara Baraba ini sekarang kan Yesus ngomong nih. Ya dong, Yesus ngomong tadi dong. Kalau berkata ada roh Allah dalam tubuhnya ataupun dia hidup di dalam dia gitu kan. Hidup sama seperti dalam dia, maka dia wajib berlaku sama seperti Kristus telah hidup. Berarti wajib mengikuti pengibadahan sama seperti Kristus. Saat kita meninjau daripada ibadahnya Kristus, ibadahnya daripada Yesus, dia kemana? Ke sinagoge. Nih bayangin nih, ajaran sinagoge Yahudi ya masuk. Musa nggak pernah ngajarin Yahudi buat nyembah Yesus. Kira-kira Yahudi selain Yesus ngapain? Nyembah Elohim dong. Yesus masuk. Kira-kira Yesus ngomong nggak? Woi, jangan apa namanya tuh, udah waktunya kalian semua yang udah nyembah Elohim silakan. Dan aku juga wajib sembah. Pernah nggak dia ngomong kayak gitu? Pernah nggak? Kagak ada, nggak usah bohong lo. Kagak ada tuh yang modelan kayak itu. Ya, kagak ada. Nah, jadi ketika itu semua tidak ada, lalu dari mana semua ibadah ini berasal? Sedangkan Yesus bilang, keimanan sejati itu hidup seperti Kristus telah hidup. Oke. Sekarang ibadahnya Katolik, ibadahnya Protestan, ibadahnya daripada teman-teman kita di kekristenan yang lain, itu datang dari mana? Mana yang sesuai dengan Yesus? Apakah Yesus dulu pakai sound system? Jangan bid'ah kalian ya. Jangan bid'ah kalian. Jangan kalian bid'ah ya. Dalalah bid'ah tuh. Finnar. Ayo kalian. Finnar guys. Jangan-jangan ibadahnya Kristen sekarang ini bid'ah semua nih.
Apa nggak kita bilang ibadahnya bikin gereja bid'ah? Karena Yesus ke sinagog. Karena dalam Yesaya 66:17 Elohim melarang ada taman-taman dewa baru. Ya, selain daripada yang diperintahkan oleh Elohim. Tentang kabar daripada Elohim terhadap hal tersebut. Mereka mendirikan gereja, berarti gereja bid'ah, guys. Gereja bid'ah, guys. Karena Yesus nggak bangun, sekarang muridnya. Ya udah, deng. Nggak mungkin dong Tuhan nyembah Tuhan. Ya oke, siap, saya terima. Oke, di balik penerimaan kita terhadap hal tersebut, sekarang muridnya nih. Muridnya Yahudi dong. Jangan bilang dia orang Cibaduyut. Jangan bilang orang Cibubur. Kagak mungkin dia orang Cibubur, kagak mungkin gua pentung pale lu, kagak ada. Dia bukan orang Cibubur. Tapi muridnya pasti dong orang Yahudi. Ya kan? Ketika muridnya ini adalah orang Yahudi, kemana ibadahnya Bang Daman? Ibadahnya ketika muridnya adalah seorang Yahudi, kemana lain kalau bukan ke sinagoge? Sudah pasti ke tempat tersebut dia akan beribadah. Terus begitu masuk nih barengan, misalnya nih barengan, ada Yahudi ajaran Musa, ada Yesus dan ada muridnya. Pertanyaan saya, simak baik-baik pertanyaan saya. Kalau bisa pendetanya, awas saya kalau nggak nyimak ya. Ini kalau bisa pendeta jawab ini. Ibadah muridnya Yesus gimana? Gimana ibadahnya muridnya Yesus? Bukankah kalian mengatakan bahwa diilhamkan kepada muridnya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya kan? Oke. Ketika udah diilhamkan kepada muridnya Yesus Tuhan, berarti tugas daripada muridnya nyembah pasti dong, pasti nyembah Yesus dong, nggak mungkin nyembah yang lain, ya kan? Karena itu ilham yang datang kepada muridnya. Oke, ketika itu adalah merupakan apa itu? Setelah aku mau bilang apa, aku udah lupa. Ketika itu diilhamkan kepada muridnya, maka otomatis tugas muridnya nyembah Yesus. Maka di dalam satu gereja bersama Yesus, ngapain muridnya? Nggak mungkin dia nyembah Elohim doang. Katanya kan Tritunggal. Jadi wajib di atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus dong. Wajib. Nah, sekarang ada Yahudi lain nih yang tidak beriman kepada Tritunggal misalnya. Kalau muridnya ini berdoa kepada Yesus ya, kayak kalian lakukan sekarang, kira-kira Yahudi marah nggak? Pasti dong. Diusir dari sinagog. Masalahnya ini kagak pernah dalam sejarah dicatat muridnya nyembah Yesus dalam sinagog. Kagak ada dalam sinagog Yahudi itu nyembah anak manusia. Kagak ada. Usah ngadi-ngadi dah lo, kagak ada. Lalu ibadah kalian dari mana? Bid'ah. Ibadah kalian bid'ah. Wah, bid'ah kalian semua ya. Jadi tagline yang harus kita kejar cuma satu. Kalau dari Bang Daman yang kita kejar cuma satu, bahwa Basaroh dan segalanya, yang kejadian yang tadi itu berasalnya dari mana? Ini yang perlu kita tahu ya. Ini asalnya dari mana? Karena Yesus yang bilang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oh enggak, gue gebuk balik lo. Jadi ibadah kalian wajib seperti Kristus telah hidup. Nah, kagak ada misalnya nyanyi-nyanyi dalam gereja tuh. Nyanyi-nyanyi itu dari mana? Boleh. Kalau itu memang benar tuh dari mana? Kalian harus jabarin itu. Karena Kristus bilang harus hidup sama seperti dia hidup. Kalau enggak, beda. Nah, mau kalian beda? Mau enggak? Wah, Kristen di Indonesia ternyata bid'ah semua ya guys ya. Oke. Sekarang mana artikel tadi? Kita udah terlalu jauh bercerita, kita lupa baca artikelnya. Nih. Oke, langsung kita masuk ke tagline-nya ya. Mana ini? Apa ini? Bentar, kita back dulu. Apa ini? Oi, Apain kau ada di sini? Nah, tapi perlu dipahami, banyak gereja dan denominasi memiliki pendapat berbeda tentang karunia berbicara bahasa roh. Jika Anda ingin mempelajari dan memahami berbicara dalam bahasa roh, seharusnya setempat yang dapat membantu Anda memperoleh lebih banyak wawasan. Roh Kudus adalah memberi kita karunia. Udah selalu lah. Roh Kudus intinya Roh Kudus saja. Dadah. Ayatnya apa? 1 Korintus 1:5 nih, Paulus nih. Karena dalam dia kamu telah dipercaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nanti akan keluar kata-kata yang segala macam itu ya. Ketika Paulus meletakkan tangannya di atas mereka, Roh Kudus turun ke atas mereka dan berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Emang ngadi-ngadi emang Paulus ya. ya semua itu datang daripada Paulus. Masalahnya, maksudnya ngadi-ngadinya gimana Bang Daman?
Yesus sunat dibatalin sama dia. Yesus bawa hukum Taurat dan menjalaninya ataupun menggenapinya. Bahkan Yesus bilang, langit bumi ada, hukum Taurat tidak akan pernah batal sama sekali. Dia batalin. Elohim menetapkan satu standar terhadap yang berhak disalib. Dalam kitab Ulangan kalau nggak salah. Diceritakan gini. Orang yang hukuman dosanya setara dengan hukuman mati. Nah, kadar dosanya tuh setara dengan hukuman mati. Nah, sebab yang disalibkan terkutuk oleh Elohim, darahnya itu nggak boleh jatuh sampai ke bumi. Berarti dikutuk sama Elohim. Yang berani kutuk Yesus siapa? Elohim. Siapa? Paulus juga dalam Galatia 3:13. Ya kan? Nah, dikutuk lagi karena terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Dan itu dibuatkan untuk Yesus, kan aneh. Nah, oke. Terus sekarang nih, Yesus gak ada itu askara baraba lalabalaba lalabalaba lalalalalaba, kagak ada. Nah, ketika Yesus tidak ada melakukan hal tersebut, lalu dari mana semua ini? Kalau bukan dari Paulus. Kalau penjabaran daripada Elia miring, dia mengatakan Paulus memang dulunya orang jahat. Nah, kalau dulu dia orang jahat, dia sekarang udah taubat dan dipakaikan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman. Kalian kagak meneliti dulu, no? Dia tobat beneran apa ngadi-ngadi tobatnya dia? Karena setelah kemudian dia dinyatakan tobat, ajarannya mendadak aneh. Yesus nyuruh nyembah Bapa, dia suruh nyembah Yesus. Yesus suruh sunat, ya perjanjian antara Abraham dan keturunannya dia batalin. Yesus kagak makan babi karena dibenci Elohim dalam Yesaya 66:17, ya makan, disuruh makan. Dihalalkan. Terus ada gereja mula-mula misalnya kayak Advent melarang makan babi. Jangan makan babi, Advent. Nah, jadi yang sebenarnya yang versi Kristen Yesus banget yang mana? Yang mana di antara semua ini daripada segala polemik pengibadahan mereka yang berbeda-beda nih. Nah, itulah untuk menunjukkan bahwa ajaran kalian itu diputuskan dalam pilkada konsili. Nah, di dalam konsili disitulah semua diputuskan bahwa denominasi paling besar Tritunggal misalnya diputuskan manusia, bukan Tuhan yang memutuskan. Ya kayak gitulah yang dinamakan dengan ajaran yang datang dari manusia, mungkin kayak gitu. Tapi segala ajaran yang datang dari Allah ya semuanya bakal jelas. Kagak ada yang namanya berbeda gitu. Lanjut. Jadi dia tuh agama Buddha tuh cinta semua makhluk. Apa jadi namanya? setan pun tuh dicinta. Sebut aja nih kapan nih nama suratnya? Apa tuh? Nah, Sabisata bau kita. Intinya menyayangi semua makhluk hidup. Iya. Islam juga sama. Tunggu, Rik. Agama Buddha tidak percaya setan berarti? Kata dia agama Buddha tidak percaya roh, tetap ada kan? Tetap ada. Tapi ada. dicintai. Iya kan? Katanya Nah, ini judul filmnya Jatuh Cinta sama Kuyang. cintai semua Bisa makhluk. tukernya gak menyorot? Kita dia bilang gitu. Katanya agama Buddha tuh mencintai semua makhluk, makanya nggak ada yang ngerasukin orang Buddha. Oh, konsepnya gitu. Enggak. Berarti kalau gitu omnya temen gue tadi dia tidak mencintai setan dong. Oh iya, kira-kira mencintai setan tuh mungkin. Bukan gini. Semua agama ada kerasukan. Boleh cari di Google, YouTube gede banget. Tinggal lihat di YouTube, pasti ada tuh. Orang Buddha kerasukan, orang Hindu kerasukan, ada. Masuk jin pasti ada. Kagak ada yang kagak ada, pasti ada. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Perspektif itu enggak ada yang salah. Ini Karena nggak ada yang salah, kita semua ini belajar sini. seluruh topik podcast kita sebelumnya. Iya. Jangan malu bertanya. Salah tuh biasa, Feren. Iya, nggak apa-apa. Oke. Terus Salah itu biasa, nggak setuju. Buddha Kan dia ada. tadi lagi nanya. Saya nggak setuju kali ini sama Ustadz Felix Sio. Kenapa? Masa Ustadz Felix Sio bilang salah itu kali-kali nggak apa-apa. Salah pilih Tuhan bahaya Ustadz Felix. Cuma di situ ya, bukan mengkoreksi, cuma kasih tahu Ustadz Felix. Salah dalam hal apapun, misalnya salah pilih pasangan, cari baru nikah lain, cocok. Salah pilih rokok, paling lu kesedak dan batuk gitu misalnya, ya kan? Salah pilih apa misalnya? Salah pilih skincare anjay, skincare misalnya. Salah pilih ya paling ya muka lu belusukan, jerawatan. Salah pilih Tuhan, wah bahaya. Dipanggang kayak barbeque seumur hidup no, dalam neraka no, mau dalam neraka seumur hidup no. Kagak enak. Kagak ada ininya. Pokoknya nggak enak lah. Pokoknya apa ini? Aku pencet apa guys? Sorry. Tanya lu mau jawab tapi takut Apa? salah. Oh, yang Kita udah bahasa menenangkan apa salah itu? nggak apa-apa. Sekarang lu jawab. Ustadz Felix gimana? Oke. Ustadz Felix. Jadi gini ya. Bahasa roh itu ya. Aku jelasin dulu ya. Konsep Pertama, kerasukan sama Iya. berbahasa yuk. aku pernah bertanya-tanya, kenapa kerasukan itu adalah kita nggak bisa mengatakan bahwa tidak ada ya, tapi dominan kasus itu terjadi justru di negeri-negeri kayak Indonesia.
Ya, ya kan ya? Negeri IQ 78 maksudnya? Ya, Indonesia lah. IQ 78. Q78 guys. Ya. Dan yang kerasukannya pocong, kerasukannya kunti, gundurwo, setan-setan khas apa ya? Kita bilang ya khas adat, khas kepercayaan daerah. Kagak ada tuh ada. Misalnya Indonesia, kerasukan apa lo? Darah. Kerasukan apa lo? Dracula anjay. Atau Date Bayo, siapa lo? Gua Sadako misalnya. Ada nggak setan Jepang? Kagak ada. Kerasukannya biasa pocong tiba-tiba kaku. Kerasukan biasa kunti itu nangis-nangis. Semua sendal bolong, gundurwo. Kagak ada. Kerasukan Dracula, Falak kagak ada. Itu gimana? Kok bisa? Setan gimana? Kalau ke misalnya Falak mau ngerasuki orang Indo ini misalnya ini, ya mau merasuki orang Indo. Syaratnya apa? Buat paspor dulu apa gimana nih Falaknya? Ngakak coy, dalam bagian ini gua agak sedikit ngakak ya. Falak harus buat paspor Sadako misalnya. Watashi wa anata washite misalnya gitu kan. Nah, dia harus bikin apa ini? Oh, tapi setan Arab tadi. Setan Arab bisa masuk ke temen. Sama tadi setan Inggris. Wah, gimana nih? Setan bekas turis oh gimana nih? Setan bekas turis ini, teman-teman. Atau gimana ini? Atau memang setan punya paspor nih? Kerasukan setan Arab coy, ngaku Islam. Wah, keren. Oke, kita dengerin dah. Oke, siap. Tapi di misalnya contoh ya kayak di Amerika atau misalnya kayak di Korea atau apa, kita nggak pernah dapat konsep-konsep kayak gini kecuali mungkin hanya sedikit aja. Tapi kalau mengenai kerasukan itu apakah mengenai agama tertentu, aku rasa juga tidak ya, karena aku saksi mata ketika aku masih kecil itu ada keluargaku yang mereka sengaja mengundang dalam tanda kutip roh atau jin minta dirasuki untuk dapat nomor apa? SDSB. SDSB. Nah, tolong Apa ya? Nomor apa ya? Mortogel. Bagaimana ini Ustaz? jelasin SDSB. Nomor apa itu? Togel. Lotre. Oh, lotre. Green togel lah. Lotre ini udah bahasa sopannya nih. Bahasa sopan. Oh, berarti ada bahasa nggak sopan. Bahasa nggak sopannya togel guys. Iya, togel dukun kan? Enggak. Bukan pesugihan. Judi tau gak? Judi ya. Ya udah itu aja udah ada. Itu buat berjudi dia. Judi. Pasang nomor. Nah, itu ada keluargaku yang sengaja kemudian untuk tadi ngundang untuk nanya ini kira-kira nomor yang keluar berapa nih, dan kejadian-kejadiannya kayak apa nih. Nah, akhirnya dia menampakkan perilaku yang tidak manusiawi dalam tanda kutip. Satu, suaranya bisa berubah. Lalu kemudian dia jadi kayak ngerti beberapa hal. Makannya makan kembang. Sama menyan. Kembang apa? Kembang kayak mawar itu dimakan. Kemudian kemenyan dimakan. Nah, itu kayak aneh itu. Tiba-tiba dia ngomong aing maung. Aing maung nih. Enggak dia ngomong kopi. Lu apa? Gua kerasukan. Lu setan apa? Ayam penyet. Anjir, setan ayam penyet, guys. Dan itu di depan mataku dan terjadi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, dan mereka agamanya jelas bukan Islam, bukan Kristen. Walaupun aku nggak tahu mereka beragama Buddha atau tidak, tapi yang jelas ini adalah sebuah konsep yang ada pada banyak orang di Barat. Walaupun sedikit, dulu mereka mengenal kata-kata eksorsis. Iya. Benar. Ya. Tapi asal kalian tahu ya, kalau di dalam Islam jin, semua jin itu di antara dua. Enggak. Semua jin dalam penjabaran Islam itu beragama Islam. Dia percaya Allah Ta'ala, cuman kemunafikan daripada jin cuma satu. Mereka tidak hormat kepada Adam. Ini versi Islam ya, versi Islam. Mau jin apapun, dia itu agamanya Islam. Artinya beriman kepada Allah dan tahu kalau Nabi Muhammad itu sebagai Rasul terakhir. Dia tahu. Tapi masalahnya, jin pengkhianatannya cuma satu, bukan ke Allah, tapi kepada Adam. Tapi saking dendam kesumatnya itu jin kepada Allah, dia merayu anak Adam agar berkhianat juga kepada Allah dan mengingkari Allah. Tapi dirinya sendiri tahu kalau Allah itu pencipta langit dan bumi. Ya kan jin? Nih gua tanya nih, woi mana lo? Hah? Ya, gue tanya nih, usah sunyi lo, jujur lo, ya kan? Lo percaya tuh, kalian cuma nggak mau anak kita ini kan tercerahkan kan? Nah itu aja, lu mau kami sesat kan? Nah, seperti tugas jin dalam, panjang kan kalau kita bahas penyaliban. Jin nggak suka sama Tuhan nih. Oke, jin nggak suka nih kalau kita bahas dari perspektif penyaliban ya. Jin kagak suka sama Tuhan. Tuhan punya perencanaan penebusan dosa. Tebus dosa artinya manusia nggak akan berdosa lagi ya kan, akan suci dan bersih daripada dosa tersebut. Seharusnya jin ngapain? Seharusnya jin ngapain?
Seharusnya jin ngapain? Jawab dulu. Ngapain jin tuh? Pastinya seharusnya jin itu akan menolak ataupun menggagalkan penyaliban. Masalahnya, kenapa jin merasuki Yudas agar Yesus disalib? Kok dukung banget tuh itu jin? Kenapa dukung banget itu jin? Kenapa? Kenapa bisa dukung banget tuh? Terusnya kalian mikir sampai situ dong. Hah? Seharusnya mikir sampai situ. Kenapa itu jin bisa mendukung banget penyaliban tersebut? Harusnya dia menggagalkan. Ini enggak, malah dukung, ya kan? Bentar lagi kita bahas versi Islam ya guys ya. Nah ini kita lanjut dulu. Mengusir roh-roh jahat. Nah aku coba sebutin dulu di dalam Islam ya. Di dalam Islam kita meyakini ada yang namanya jin. Ya. Jadi kita nggak sendirian, we are not alone di dalam dunia ini. Bahwa di dunia ini ada keberadaan yang lain, ada eksistensi, ada namanya jin, ada namanya malaikat. Oke. Nah jin kalau masuk ke dalam orang itu dia bisa, bukan masuk, dia bisa mempengaruhi manusia bisa. Oke. Bedain antara konsep jin sama setan, beda. Kalau setan itu ada dua jenis kata Allah di dalam Al-Quran. Ada setan dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Nah, ini tagline-nya. Menurut lu gue yang mana? Nah, dua-duanya yang mana kira-kira? Kamu ketuanya nggak sih? Wes, ketuanya guys. Wah, ini Pak Ketua nih harus dihormati, ketua jin. Berarti dia enggak, tapi dia fix ngatain saya setan loh itu. Iya, benar. Ketuanya lagi. Iya, bagus. Oke, bagus. Nah, ketuanya setan namanya iblis. Nah, Lucifer. Ya, bisa dikatakan dalam pemahaman orang-orang Kristen adalah Lucifer. Nah, ketua Lucifer itu bukan malaikat loh. Kan kalau jadi ingat Asmodeus, Belial, Bahemoth, Lucifer. Wih, ngapal Bang Daman ya. Aneh. di dalam Kristen Ngapal nama jin. kan Iya. fallen angel. iya. Tapi di dalam Islam iblis itu adalah jin. Oh, Iblis itu Gua baru adalah jin. tahu. Iya. Soalnya kalau dari segi biblika kan Lucifer itu fallen angel kan. Ya, fallen Malaikat angel. ini Iya. kan. Kalau di kita di Islam yang namanya iblis itu adalah dia adalah jin yang dia nongkrong sama malaikat. Jadi nongkrongnya sama malaikat dia. Circle-nya malaikat malaikat. Malaikat mau karena dulu yang paling banyak beribadah di kalangan ciptaan-ciptaan Allah adalah iblis. Iblis itu ahli ibadah dulunya. Tapi lalu mereka sakit hati. Dia sombong. Ya, dia sombong ketika disuruh ke Adam, Sujud ke Adam. Bersujud pada Adam. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Jadi dia berasal kemampuan Islamnya luar. Iya, ketua iblis makanya saya tahu. Nah, saya rajin ibadah dia dia punya- sombong. Dia menyaksikan kondisi itu ya. Iya, makanya saya tahu. Nah, jadi artinya kalau di dalam Islam bisa nggak kemudian jin itu mempengaruhi manusia? Bisa jawabannya. Nah, ketika jin itu mempengaruhi manusia, maka dia keluar daripada kebiasaan-kebiasaannya. Cuman itu tidak menjelaskan fenomena kerasukan. Kan aku pernah nanya sama dokter, psikiater, itu di dalam dunia psikiater itu kemudian dunia kejiwaan itu dikatakan gangguan kejiwaan. Misal contoh ya, ketika dilihat polanya ya, Kalau secara kerasukan ini, sains lah. ya secara sains, ternyata kerasukan ini tidak hanya urusan jin dalam Benar. tanda kutip, tapi Neuron dia juga. berkaitan dengan mental. Mental, Ketika neuron. mental, contoh ya, lagi tugas akhir, lagi banyak beban dan segala macam. Nah, dia bisa kemudian sampai putus, kemudian dia jadi sesuatu yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, tapi tidak harus jin, karena gini ya. Coba kita bahas. Kalau kita mengatakan bahwa semua yang jahat itu karena jin atau karena roh jahat, gitu kan ya, maka harusnya kita ruqyah tuh. Ya, Siapa? Benyamin. Benyamin siapa? Gue tunjukin. Oh, gue tahu siapa itu harus kena ruqyah tuh. Benyamin, pasti tahu kalian siapa. Benyamin Mane, ya kan? Nah, ini udah daripada penjabaran Ustaz Felix, mari kita jabarkan. Gini tuh guys. Jadi di Islam itu ada yang namanya iblis. Iblis itu hanya untuk satu jenis jin. Jadi segalanya mereka punya kingdom. Kingdomnya namanya jin. Nah, itu jin. Makanya ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kenapa Allah nggak mengatakan ma khalaqtul jinna ma khalaqtul iblisa wal insana illa liya'budun? Enggak, tapi menyebutnya dengan jin. Bahwa kingdom daripada mereka itu adalah jin. Baik itu iblis, baik itu setan. Kingdomnya jin. Oke? Nah, lalu bagaimana Bang Daman? Iblis itu dinobatkan kepada satu jin doang nih, satu golongan jin doang. Mana yang mengingkari sujud kepada Adam, yang aba wastakbar, yang mereka takabur, yang tidak mau sujud kepada Adam. Lo kalau dengerin lo, dengerin lo jin. Lo sujud lo kepada Adam lo, biar taubat lo. Mau kagak mau masuk surga lo? Masuk surga lo. Ngapain lo di sini? Wah, jinnya ngomong, kagak mau gua. Pokoknya gua kagak pernah mau temen sama anak Adam, titik. Itu serah lu ya. Gue udah ingatin ya, lu kayak otot juga lu. Udah ingatin pada bebal ya.
Nah, diingatin juga pada bebal ya kan? Oke. Tapi yang mau kita bahas ataupun menjadi tagline kita bahwa itu untuk satu golongan iblis yang di masa Adam, saat itu dia nggak mau sujud kepada Adam, itu namanya iblis. Satu golongan jin tersebut. Sekarang ada golongan jin yang punya sifat angkuh. Jadi ibaratnya gini, jin ini tugasnya menyembah Allah, sama di masa Adam juga iblis dia menyembah Allah dan dia percaya bahwa Allah Tuhan. Dia cuma tidak mau menerima keturunan Adam menjadi khalifah di bumi. Makanya dia punya dendam. Dengan dendam terkuatnya, dendam terkesumatnya, yaitu menyesatkan umat Adam. Itulah janji daripada iblis. Sekarang jin apabila dia berlaku buruk, itu dinamakan setan. Jadi setan itu apa? Esensi daripada jin yang buruk. Makanya setan itu bisa dua, bisa kepada manusia, bisa kepada jin. Artinya jikalau manusia berlaku buruk, sifatnya kayak setan, nah benar dia setan dalam bentuk manusia. Jin andaikan berlaku buruk, maka dia jin tersebut disebut dengan setan. Maka yang merasuki manusia adalah setan dengan segala sifat-sifat buruknya. Oke, itu setan. Lalu jin, nah jin ini umum. Ada dia yang Islam, ada dia, tapi seyogyanya sama seperti manusia seluruh yang ada di muka bumi seharusnya mereka Islam. Ingat, seharusnya mereka Islam. Karena makhlukul jinnah, hakikat daripada semuanya yaitu menyembah Allah. Dan Allah mengatakan faman sya'at takhadha li rabbih ma'abayah, An-Naba 39 ya. Bahwa kalau mereka berkehendak kepada Allah mereka akan kembali. Sama seperti jin. Diceritakan di zaman Nabi Musa, jin itu pernah meminta taubat sekali kepada Allah. Ya Allah, wahai Musa, ya aku pengen taubat kepada Allah. Lalu gimana? Aku ketika pengen taubat kepada Allah, mintakan kepada Allah ampunanku. Oke, Nabi Musa berdoa karena gelar daripada Nabi Musa adalah Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Dapat berbicara langsung dengan Allah. Itulah daripada Nabi Musa. Ketika kemudian Nabi Musa meminta, jin itu menjawab, Allah Ta'ala menjawab. Apa yang dijawab? Siap Musa, siap. Kalau dia memang ingin bertobat, sujudlah kepada kuburan Adam. Lalu, wah, panik dong jinnya, panik. Ketika jinnya panik, berarti akhirnya jin bilang, hah, tugasnya apa? Tugasnya satu, lu sujud kepada kuburan Adam. Hidup aja gua kagak mau sembah, apalagi dia udah mati no, kagak mau gua. Yang bebal siapa ya? Oten, jin. Nah, jinnya bebal, nggak mau dia balik untuk menyembah Allah. Oke, menyembah Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk sujud kepada Adam. Oke, kalau polemikus Kristen membawa ayat sujud hanya kepada Allah saja, benar. Tapi kalau itu perintah Allah, contoh nih, bos bilang semua karyawan wajib pakai sepatu putih. Tiba-tiba bos bilang, untuk acara besok kamu pakai sepatu hitam. Kita bilang enggak bos, kan kamu bilang harus sepatu putih. Kagak ada, orang dia bosnya. Gitu juga Allah mengatakan sujud hanya kepadaku. Kalau dia nyuruh sujud kepada orang, ya harus mangut dong, harus patuh dong. Karena ini perintah Tuhan. Dengar lo jin, dengar lo, tobat lo sekarang. Dah, jangan kayak Oten lo, bebal banget dibilangin lo. Dah, terus gini. Terus pada ini semua yang harus kita kemudian yakini bahwa itu jin, golongan jin dan manusia. Nah sekarang daripada fenomena keagamaan, 5 agama semuanya penganutnya ada yang namanya kerasukan. Kalau secara ilmiah adanya penyempitan neuron yang membuat mereka berhalusinasi ataupun gangguan mental. Nah misalnya ada gangguan mental digeplak begini. Nah misalnya tiba-tiba gangguan mental dia, ya kan? Huhui, masa sih? Nah ketika dia kemudian gangguan mental, setelah dia mendapati gangguan mental tersebut, nah di situ dia nggak usah gangguan mental ya, itu ilmiah banget. Kerasukan dah ya. Nah sekarang gini, daripada orang-orang yang kerasukan nih, jin ketika bersumpah kepada Allah akan menyesatkan Adam, Allah mewujudkan hal tersebut. Artinya mewujudkan, bukan mewujudkan doang. Di dalam satu tafsir disebutkan bahwa jin dilengkapi dengan segala kekuatannya, tidak ada yang Allah kemudian dibalik kekuatannya dalam menyesatkan manusia yang Allah batasi. Lu mau kekuatan apa? Contoh, di dalam thariqah misalnya ada suluk, ada khalwat. Nah, itu jin bisa berantara di situ. Mengaku sebagai nabi, tapi kamu nggak perlu sholat lagi. Itu ada tuh orang-orang yang tarikah gabrul tuh. Nggak perlu sholat lagi. Kita udah sampai ke derajat makam ilahiyah, anjay. Makam hakikat, makam marifat. Nggak perlu ibadah lagi. Kagak usah sholat no, kagak usah puasa no. Kami udah sampai marifah, mengenal diri. Jadi kagak perlu no. Kagak ada itu.
Jadi ibadah khalwatiyah, ibadah suluk itu hanya bertujuan kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kagak ada yang model-model kayak tadi itu kagak ada, ya. Oke. Terus ingat, jin diberitahukan oleh Rasulullah, diberitahukan oleh Allah bahwa dilengkapi dengan segala kekuatan, termasuk menyesatkan manusia seperti ini. Misalnya dia di dalam Islam terlalu banyak kondisi dan masalahnya. Dia seakan-akan ini Allah Ta'ala benar-benar ada nggak sih? Hidup gua isinya masalah terus, ya kan? Akhirnya apa gua jangan-jangan salah pilih Tuhan? Nah misalnya tiba-tiba lu umroh untuk menenangkan diri atau kemana lo? Ke Danau Toba dah, ke Danau Toba. Begitu sampai ke Danau Toba, lu lihat di atas Danau Toba gambar Yesus gede banget. Wah, akhirnya lu ikrarkan ya kan, lu dibaptis, lu masuk Kristen. Nah, Nabi Muhammad bilang bahwa jin punya kekuatan itu. Apapun itu, yang penting kalian harus sesat. Jin punya kekuatan itu. Ketika jin punya kekuatan itu, ya kami Islam udah mewanti-wanti nih. Nah, ini pentingnya kita nuntut ilmu nih biar tahu ini. Ya, kalau jin tiba-tiba kalian nih kepikiran masalah hidup nggak kelar, apakah Allah benar-benar Tuhan? Akhirnya apa? Dinampain Brahmana, ya kan? Ataupun tiba-tiba terdengar lagu Om Gan Lakshmi Namo Namaha. Ya bisa aku lagu Hindu guys. Dah. Tiba-tiba kalian Hindu, tiba-tiba kalian Buddha, tiba-tiba kalian Kristen, berpaling dan tidak menyembah Allah lagi. Allah udah bilang bahwa jin itu ketika meminta untuk menyesatkan manusia diberikan lengkap dengan segala fasilitas dan kekuatannya, termasuk merasuki orang. Woi, aing maung, agama lu apa? Islam. Woi, akhirnya stigma negatif dari masyarakat. Nggak bisa kita masuk Islam. Jin aja jelek banget akhlaknya begitu Islam, akhirnya dia pilih agama lain. Nah itu emang SOP guys, SOP daripada jin, SOP-nya gitu. Ya nggak? Lu jujur, gue tahu rahasia lo Jin mana lo? Gue tahu rahasia lo Nah gue tahu itu rahasia dalam hadis. Jadi Nabi Muhammad memberitahukan hal tersebut bahwa ya dia lengkap dengan segala kekuatannya dan atributnya dalam menyesatkan manusia. Jadi jangan heran saya begitu tidur setelah sholat subuh, setelah itu saya kebangun, setelah itu tiba-tiba saya ngantuk dan tertidur di kamar mandi misalnya. Dalam tidur saya di kamar mandi, di saat itu saya memimpikan hidup saya yang dulunya susah kemudian dijamah oleh Tuhan Yesus dan saya masuk Kristen. Al-Quran udah bilang ya udah itu kekuatan jin membuat halusinasi, yang penting kamu harus mendurhakai Tuhan. Nah kalau dalam Islam logik, artinya logiknya gimana? Bahwa sifat daripada jin itu melakukan berbagai cara, yang penting manusia anak Adam bisa sesat. Itu dia. Nah kalau Kristen aneh, jin dimusuhi Elohim karena akan menjerat manusia dalam kesesatan, tapi jin mendukung penyaliban, mendukung tebus dosa. Kan aneh, seharusnya menggagalkan kan itu jin. Nah kita bikin ya kok bisa gini ya. Nah oke. Dan itu mereka juga kurang menggunakan pikirannya. Oke, itulah terjawabnya teman-teman ya. Bahwa setiap agama itu kalau kita melihat standarisasi kebenaran apa? Penyembuhan di dalam Kristen. Wah, didoain pendeta sembuh. Lu kagak lihat? Lu kagak lihat siapa Mirza Ghulam Ahmad? Siapa itu? Gue nggak tahu. Ya pokoknya di India, Pakistan tuh. Ataupun orang Hindu tuh. Sakit lumpuh diobatin sembuh dikasih kekuatan majin. Yang penting tuh orang sembuh. Yang penting lu jangan nyembah Allah Nah, dikasih. Terus itu Kristen nyembuhin juga. Islam ada juga di ruqyah tiba-tiba sembuh, ada. Terus di agama manapun ada. Untuk menunjukkan apa? Ya, dia akan berupaya. Yang penting manusia bisa sesat gitu. Jadi nggak bisa distandarisasikan kebenaran Tuhan daripada kenapa kamu milih Yesus? Wah mujizat. Saya sembuh dari sakit saya. Aduh, coba kamu lihat di Hindu dan Buddha ada yang kayak gitu Ada. Nggak mesti Yesus Nah gitu. Untuk menunjukkan apa? Ya kalau kita di Islam kelar itu ya jin dalam menyesatkan manusia punya kekuatan lebih ya gitu aja. Oke, terima kasih banyak jazakallah. Terima kasih banyak yang telah hadir di Al-Mantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar dan jangan lupa bantu dakwahnya Bang Daman di rekening yang ada di bawah ini mana nih. Oke, itu buat Indomisasi guys ya. Wah ya, luar biasa. Jazakallah yang kemudian udah bersedekah. Bersedekah di mana ya biasanya? Di ini. Ini yang di mana ya? Saweria. Nah, link Saweria ada di kolom komentar ya guys ya. Kolom komentar. Ada di kolom Kolom apa? Ada kolom deskripsi. Nah, disitulah kalau kalian mau menginfakkan harta boleh ya. Jazakallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup. Bye.